Jadi kriteria yang pertama, kita mencari syekh mursyid, guru mursyid yang sosoknya pertama adalah beliau sebagai murid daripada seorang mursyid, murid dari syekh mursyid yang basir, yang punya pandangan batinnya itu tajam. Basirah itu mata batin. Kalau mata zahir itu ainun, kalau mata batin itu basirah. Sering kita kenal orang yang seperti ini dalam bahasa kampung, waru sajarone ning bina, waru sajarone bina. Jadi pandangan batinnya itu tajam sekali, mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Gitu. Jadi silsilah kriterianya harus seperti itu. Dan silsilahnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyakuna tabi'an li syaikhin basirin yatasalsalu ila sayyidil qaunaini sallallahu alaihi wasallam. Itu kriteria yang pertama. Jadi tidak sembarangan memilih penuntut rohani. Tidak asal-asalan kita mengambil seorang syekh mursyid, bukan karena secara zahir dia santrinya banyak, misalnya kiai besar diundang kemana-mana, alim atau ustaz atau siapa, bukan karena itu. Tapi ada kriteria khusus untuk syekh mursyid. Yang pertama adalah dia seorang murid daripada seorang mursyid yang basir, yang silsilahnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna aliman li anna al-jahila la yasluhu lil irsyad. Kriteria yang kedua adalah dia harus alim. Dia harus alim. Karena kalau orang bodoh itu tidak mungkin bisa menuntut orang lain, bisa memimpin orang lain, memimpin dirinya sendiri saja nggak bisa, nggak sanggup. Seperti orang pincang, orang buta, dianya saja harus dituntut, apalagi dia mau menuntut orang lain. Dia sendiri saja harus dituntut. Itu. Terlebih lagi orang yang tidur. Orang yang tidur kok mau menuntut bagaimana? Bisa membangunkan orang yang sedang tidur? Enggak mungkin. Naimun, orang yang tidur, enggak mungkin bisa membangunkan orang lain yang sedang tidur, yang lagi dalam keadaan tidur. Maka yang membangunkan itu orang yang harus lagi dalam keadaan sadar, terbangun. Itu. Jadi kriteria yang kedua adalah harus alim. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakuna mu'ridun an hubbid dunya wa hubbil jah. Tidak tergiur oleh gemerlapnya dunia dan tidak tergoda oleh posisi jabatan sosial. Tidak ingin jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, enggak ingin. Kedudukan jabatan dunia itu enggak ingin. Gemerlapnya dunia itu enggak tergiur, dia enggak terpengaruh, itu enggak tergoda. Itu kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat adalah wa yakuna muhsinan liriyadati nafsihi min qillatil aqli wan nawmi wal qawli wa kasrati sholati was sadaqati was sawmi wa
wa muttasifan bi mahasinil akhlaq as-sabri wa syukri wa tawakkuli wal yaqin was-sakhawah wal qanaah wa ghairi dzalik min as-sifatil mahmudah. Kriteria yang keempat, dia ini selalu mentarbiyah pribadinya, meriadah dirinya, jiwanya, membiasakan dirinya, melatih dirinya, melatih jiwanya. Itu makan sedikit, tidur sedikit, bicara juga tidak banyak. Tetapi yang diperbanyak adalah sholat sunnah, sedekah, puasa. Kemudian mensifati pribadinya itu dengan sifat-sifat, dengan akhlak-akhlak yang al-mahmudah seperti sabar, syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tawakkul wal yaqin, yakin kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan yakin kepada guru mursyidnya. Yakin. Wasakhawah, dermawan, dia suka memberi, loman, murah hati, sakhawah. Wal qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu diterima. Sebab itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hilm wa tawadu was-sidqah wal haya wal wafa, dan sifat-sifat al-mahmudah yang terpuji yang lainnya itu disifati dirinya dengan sifat-sifat yang mahmudah. Itu kriteria yang keempat. Jadi kriteria pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat ini adalah berada atau dimiliki oleh guru kita, syekh mursyid kita, yaitu Profesor Fadil Syekh Muhammad Abdul Wahid Al-Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada semua di situ. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin, bahwa kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirim hidayahnya kepada kita. Dengan kita ini dipertemukan dengan syekh mursyid seperti Fadil Syekh Muhammad Abdul Wahid. Sebab apa seperti itu? Seorang yang seperti itu adalah sosok mursyid yang seperti itu adalah nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah bagian dari cahaya-cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu lil iqtida'i bihi, maka baik untuk kita ikuti, ittiba, jejak langkahnya kita ikuti.